Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para hadirin, kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan senantiasa Allah muliakan. Pada kesempatan siang hari ini, sengaja saya memberikan penegasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang jamaah yang pada kesempatan pengajian malam Rabu, pengajian rutin di pesantren kami, Kitab Mau'idatul Mu'minin. Ketika malam tadi, salah seorang jamaah menanyakan bagaimana hukumnya jika ada sholat yang sebagian rokaatnya itu dilakukan masih pada waktunya dan sebagian lagi di luar waktunya. Contoh, seseorang melaksanakan sholat duhur yang memang pelaksanaannya hampir habis waktu duhur. Katakan jam 3 kurang 5 menit lah. 2 rakaat pertama sholat duhur tersebut masih pada waktu duhur. Dan 2 rakaat berikutnya sudah masuk waktu asar. Yang ditanyakan oleh penanya, itu masuknya qadha atau tidak? Malam tadi dengan keterbatasan kemampuan, keilmuan, dan kecerobohan yang melekat pada diri saya, tanpa saya diiringi, mohon maaf, dengan kehati-hatian yang sangat teliti, saya menjawab itu dihukumi qadha. Saya mengakui itu mungkin bagi sebagian pendapat itu tidak cocok. Tapi mungkin bagi sebagian lain ada dalilnya. Terlepas dari polemik itu masuknya qadha atau ada, saya pada kesempatan siang hari ini ingin lebih memperjelas supaya tidak jadi, mohon maaf, tidak simpang siur hukum. Karena dalam menyampaikan konsep-konsep agama perlu diiringi dengan kehati-hatian. Rasul bersabda, ajrukum alal fatwa, ajrukum alan nar. Paling berani di antara kalian di dalam berfatwa, dalam hal ini saya bukan berfatwa karena bukan kapasitasnya, hanya membacakan, menyampaikan apa yang konsep yang ada, ajrukum alal fatwa, maka kalian paling berani masuk ke dalam neraka. Pantas saja Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika ditanya dan beliau sedang menunggangi keledai. Wahai Imam Syafi'i, ada berapakah kaki keledai itu? Imam Syafi'i tidak langsung menjawab, tapi beliau turun terlebih dahulu dari keledainya dan menghitung satu demi satu. Beberapa kali dilakukan. 1, 2, 3, 4. Dan baru menjawab. Ada 4. Kemudian ditanya lagi oleh sahabatnya. Kenapa engkau tidak langsung jawab tapi mesti dihitung dulu? Karena sudah jelas kaki keledai itu, himar itu ada 4. Tapi kenapa engkau menghitung terlebih dahulu? Kata Imam Syafi'i, walaupun keledai itu galib kebiasaan itu berkaki 4, tapi Allah Maha Kuasa. Bisa saja ketika aku turun, Allah tambah kakinya jadi 1. Jadi jumlahnya jadi 5. Dari kisah tersebut, betapa hebatnya sikap yang diambil oleh Imam Syafi'i yang
menurut kita benar, mungkin saja tidak. Nah, beranjak dari sana, saya sekali lagi ingin lebih memperjelas supaya tidak jadi kisruh ilmiah di kalangan masyarakat yang memantau pengajian yang kami lakukan malam tadi. Dalam beberapa literatur yang ada, saya menemukan kutipan-kutipan. Yang pertama, ini di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi, jilid keempat, halaman 77. Di sini tertera redaksi seperti ini. Fa'idha waqa'a ba'du sholatihi fil waqti wa ba'duhu kharijahu. Jikalau terjadi sebagian sholatnya itu pada waktunya, seperti tadi, 2 rakaat pertama masih pada waktu duhur. Wa ba'duhu kharijah, dan sebagian rakaat di luar waktu duhur, jadi sudah masuk waktu asar. Ini hasilnya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Nidrun, ini perlu pemikiran lagi. In waqa'a fi awalil waqti rok'atan pasoidan pasalah satu aujuh. In waqa'a fi awalil waqti rok'atan pasoidan. Jikalau di waktu tersebut, maksudnya masih pada waktunya duhur, pada waktu duhur, seseorang yang mengerjakan sholat itu, sholatnya sudah dilaksanakan 1 rakaat atau lebih. Jadi 1 rakaat di waktu duhur, 3 rakaatnya di luar waktu duhur, itu masuk waktu asar. Pasalah satu aujuh, ini ada 3 pendapat. As-sahhuha, pendapat yang paling sahih, bittifaqihim, dengan kesepakatan para ulama, wa huwa al-mansus fil jadid wal qadim, dan ini sudah dinaskan baik di qaul jadidnya Imam Syafi'i dan qaul qadimnya Imam Syafi'i, innal jami' adaan. Semuanya termasuk ada. Jadi walaupun yang masih waktu duhurnya cuma 1 rakaat, yang 3 rakaatnya sudah masuk waktu asar, ataupun 2 rakaat pertama duhur, 2 rakaat kedua sudah masuk waktu asar, dihukumi semuanya itu adaan. Jadi orang tersebut tidak perlu mengqadha sholatnya. Nah, kaul yang pertama ini, mayoritas kitab-kitab yang bermadhab Imam Syafi'i mengarah ke pendapat yang pertama ini. Termasuk di dalam kitab Fathul Mu'in, jilid pertama, yang punya saya halaman 140, ada redaksi seperti ini. Walau adroka fil waqti rok'atan ladunaha fal kullu adaun wa illa faqadha. Jikalau seseorang yang mengerjakan sholat itu bisa mengerjakan sholat 1 rakaat, laduna, bukan kurang dari 1 rakaat. Minimal dia sudah mengerjakan 1 rakaat di waktunya itu. Contoh di waktu duhur sudah dapat 1 rakaat. Yang 3 rakaatnya fal kullu ada. Semuanya dihukumi ada. Dalam artian sholat pada waktunya dan tidak perlu diqadha kembali. Wa ila, dan jikalau kurang dari 1 rakaat, misalkan dia baru nyampe Fatihah, waladhdallin amin, pas masuk waktu asar, berarti belum mengerjakan 1 rakaat. Wa illa faqadha, dan jikalau belum nyampe 1 rakaat, maka dihukumi qadha. Wa ya'tham bi ikhraji badi'anil waqti wa in adraka rakaat. Tapi walaupun demikian, walaupun dihukumi adaan, seseorang yang mengerjakan sholat yang parsial itu, sebagian di waktunya, sebagian di luar waktunya, tetap dia berdosa. Wa in adraka rakaatan, walaupun dia sudah mengerjakan 1 rakaat. Dihukumi adaan, bukan qadha, tapi berdosa dengan mengeluarkan waktu, mengerjakan sholat di luar waktunya.
Hal ini berdasarkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, man adroka rokatan minas sholat, faqad adrokas sholat. Orang yang bisa melaksanakan satu rakaat minas sholat dari sholat yang pada waktunya, faqad adrokas sholat, muaddatan, maka dia sudah melakukan sholat adaan, berarti bukan qadha. Itu pendapat yang pertama, dan ini pendapat ini yang memang mayoritas para ulama madhab Imam Syafi'i dan juga kitab-kitab yang bermadhabkan Imam Syafi'i mengarah ke pendapat yang pertama ini. Bahkan justru di kitab yang lain, ini di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, jilid pertama, halaman 579, halaman 577, mohon maaf. Ada redaksi, amma ida adrokal musolli juz'an minas sholat fil waqti, fahal taqau ada. Adapun jika seseorang yang sholat bisa melaksanakan sholat sebagian sholatnya pada waktunya, fahal taqau ada, apakah semua sholatnya itu ada? Nah, di sini bahkan detailnya seperti ini sebelumnya. Sebelum redaksi yang tadi seperti ini kalimatnya. Wa minal maklum anna sholat ida udiyat kulluha fil waqtil mukhassas laha fahiya ada. Seperti hal yang diketahui, sholat jikalau dikerjakan pada waktunya maka hukumnya ada. Semua rakaat dilakukan pada waktunya ada. Wa in pu'ilat marotan saniyah fil waqti li khilal ghairil fasad fahiya ada. Dan jikalau sholat itu dikerjakan untuk kedua kalinya, bukan tanpa ada yang merusak, ini hukumnya i'adatu sholat. Contoh, orang sholat sendiri, sholat duhur. Dia sholat lagi ketika ada temannya, supaya mendapatkan pahala berjamaah. Itu namanya sholat mu'adah. Wa in pu'ilat ba'dal wakti, fahiyal qadha. Jikalau sholat itu dilakukan di luar waktunya, maka hukumnya qadha. Nah, ini bagaimana hukumnya jikalau sebagian sholat dikerjakan pada waktunya, sebagian sholat dikerjakan di luar waktunya. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu, ini ada dua pendapat. Ar-ra'yul awal, pendapat yang pertama, lil Hanafiyah wal Hanabilah. Pendapat yang dipatwakan oleh para ulama madhab Imam Hanafi dan madhab Imam Hambali. Fi arjah riwayatain, di pendapat yang paling unggul di antara dua riwayat, yaitu tudrokul faridoh ada kulluha bitakbiratil ihram fi waqti hal mukhassas laha. Justru ini Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat yang penting takbiratul ihramnya masih pada waktunya walaupun belum mendapatkan satu rakaat. Yang penting takbiratul ihramnya itu sudah masuk adaan. Pendapat yang kedua senada dengan tadi yang disebutkan, ar-ra'yu tsani lil Malikiyah wa Syafi'iyah fil asah. Pendapat yang kedua yang dipatwakan oleh madhab Imam Maliki dan madhab Imam Syafi'i di kaul yang lebih sahih, tu'addus sholat jami'uha adaan fil waqti in waqa'a rok'atan bisajdataiha fil waqti. Tu'addus sholat jami'uha, semua rakaat sholat semuanya dihukumi adaan, bukan qadha. Fil waqti in waqa'a rok'atan, jikalau itu sudah bisa dilakukan satu rakaat bisajdataiha dengan dua kali sujud, dalam artian berlawanan dengan pendapat Imam Hambali dan Imam Hanafi yang menyebutkan tidak perlu mendapatkan satu rakaat. Yang penting takbiratul ihramnya pada waktunya, walaupun yang rakaat yang berikutnya di luar waktu, semuanya adaan, tidak perlu qadha. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Maliki mensyaratkan mesti mendapatkan satu rakaat supaya dihukumi adaan. Kalau kurang dari satu rakaat maka dihukumi qadha. Kembali lagi ke rujukan kitab Majmu' Syarah Muhadzab,
Jadi dari tiga kaul yang pertama ya di sini yang paling sahih adalah seperti halnya yang ditanyakan, 2 rakaat pertama contoh duhur pada waktu duhur, 2 rakaat yang sisanya pada waktu asar. Pendapat yang pertama dihukumi semuanya ada dan tidak perlu diqodho. Wasani pendapat yang kedua, al-jami qodho. Semuanya jadi qodho. Ya, seperti tadi. Seperti yang malam tadi ditanyakan oleh salah seorang jamaah. 2 rakaat pertama di waktu duhur, 2 rakaat kedua sudah masuk waktu asar. Pendapat yang kedua, al-jami qodho. Semuanya dihukumi qodho. Berarti wajib diulangi sholatnya. Bukan diulangi sih, diqodho. Kalau ulang kali mu'adah. Siapa yang berpendapat ini? Hakahul Khurasaniyun. Ini ulama-ulama Khurasan. Khurasan itu daerah Iran. Yang mana di daerah Iran ini banyak ulama-ulama. Ya, dilahirkan di sana. Ulama-ulama ternama. Meliputi Khurasan ini meliputi daerah Naisabur. Ada Imam Ali An-Naisabur di sana. Ulama daerah Herat, Afghanistan. Juga daerah Balkh, juga dari Afghanistan. Seperti ada salah seorang ulama yang terdapat dalam kitab Risalatul Qusyairiyah Al-Bakh, ya, Al-Bakh mansubnya nisbatnya. Nah, jadi pendapat yang kedua dihukumi qodho. Pendapat yang ketiga ini yang lebih beragam. Wasalis, pendapat yang ketiga, ma fil wakti ada wa ma ba'dahu qodho. Yang rokaat yang dikerjakan pada waktunya dihukumi adaan, dan dan rokaat yang sisanya di luar waktunya qodho. Wa huwa qaulu Abi Ishaq Al-Maruzi. Ini pendapat Imam Abi Ishaq Al-Maruzi. Nah, inilah keberagaman di dalam fikih. Masalah ikhtilaf bukan mana yang salah dan mana yang benar. Tinggal kita menyikapi, kita ngambil pendapat yang mana. Mayoritas ulama madhab Syafi'i itu dihukumi ada semua. Bukan qodho. Itu pendapat yang mayoritas madhab Imam Syafi'i dan juga Imam Maliki. Tapi walaupun demikian, bukan berarti yang beda dengan pendapat yang pertama itu salah. Ini saya ada kitab namanya Jawahirul Ma'ani, karangan Said Ali Harazim, salah seorang ulama Thariqah Tijaniyah. Di sini diterangkan ada kisah, ada hikayat. Ada seorang ulama namanya Syekh Abil Muwahhib Asyadili. Syekh Abil Muwahhib Asyadili ini dipinta oleh jamaahnya supaya ayaqru alai fil fiqhi ala madhab Syafi'i. Ingin ngaji, jamaahnya ingin ngaji fikih dengan pembawaan atau penerangan penjelasan madhab Imam Syafi'i. Fa'ajabahum. Maka Syekh Abil Muwahhib Asyadili ini bersedia untuk mengajarkan jamaahnya, mengajarkan fikih madhab Imam Syafi'i. Wa kana yaron Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran, dan Syekh Abil Muwahhib Asyadili ini salah seorang ulama yang sering melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa yakdodan secara terjaga alias tidak tidur ataupun tidur, mimpi. Fahujiba andalik. Setelah itu Syekh Abil Muwahhib Asyadili ini tidak bertemu dengan Nabi lagi. Di mimpi pun tidak. Palamma ra'u sallallahu alaihi wasallam, ketika suatu waktu bertemu lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, bertanya, "Ya Rasulullah, madanbi wahai Rasul, apa dosa saya sehingga saya sekian lama tidak bertemu dengan engkau?" Qal, jawab Rasul, "Qira'atuka fil fikhi." Dosa kamu itu ngaji ilmu fikih.
Kata Rasul. Kemudian Abil Muhib Asyadili, Syekh Abil Muhib Asyadili bertanya lagi, "Alaisa huwa min syariatika?" Bukankah fikih ini termasuk syariat agama engkau wahai Rasul? Qal bala. Rasul menjawab, "Betul, memang fikih adalah salah satu syariatku. Walakin yuhtaju ila adabin ma'al a'imah." Tetapi diperlukan adab dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi, kita simpulkan. Sebagaimana yang ditanyakan oleh salah seorang jamaah pada malam hari tadi, malam Rabu, ketika sholat dilakukan 2 rakaat pertama pada waktunya, katakan duhur, sisanya sudah masuk waktu asar. Mayoritas madhab Imam Syafi'i dihukumi adaan, sholatnya tidak perlu diqodho. Tapi ada ulama lain yang mengatakan seluruhnya qodho, ulama Khurasan. Ada lagi yang mengatakan ini lebih variatif. Yang dilakukan rakaat yang dilakukan pada waktunya ada, yang sisanya qodho. Tinggal kita beretika dalam memahami pendapat yang berbeda. Amalkan yang dianggap oleh kita benar tanpa menyalahkan pendapat yang berbeda. Itulah fikih. Makanya Imam Maliki mengatakan, "Man lam ya'rif al-ikhtilaf lam yasum ra'ihatal fikhi." Orang yang tidak mengetahui tentang ikhtilaf, perbedaan pendapat, lam yasum ra'ihatal fikhi. Dia belum mencium aroma fikih. Bukannya disebut ahli fikih, mencium aroma fikih pun belum. Tinggal kita menyikapi mana yang dianggap oleh kita benar tanpa menyalahkan pendapat yang lain. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin bisa mempertegas jawaban pertanyaan semalam. Takutnya ini jadi simpang siur di tengah masyarakat dikarenakan mayoritas kitab fikih berbeda dengan apa yang saya jawab pada malam hari tadi. Terlepas dari hal itu merupakan bukti dari kedangkalan keilmuan saya, kecerobohan saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni atas kecerobohan saya dan bisa menjadi pelajaran untuk lebih mendalami lagi atas apa yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam hal urusan-urusan masalah agama. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.